Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah memasuki bab 2 ya, yaitu tentang realitas individu, kelompok dan hubungan sosial di masyarakat. Oke. Di semester 2 ini, di bab 2 ini kita akan membahas tentang masyarakat, kemudian interaksi sosial ya. Kemudian definisi, syarat, pola, bentuk dari interaksi, dan yang nantinya untuk selanjutnya kita akan membahas nilai dan norma, dan kemudian pembahasan terakhir itu adalah pembentuk kepribadian ya, atau sosialisasi sebagai pembentuk kepribadian. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Oke, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang realitas sosial. Apa sih realitas sosial itu? Ya, jadi realitas sosial itu disebut sebagai fakta sosial. Fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, berperasaan yang bersumber pada suatu kekuatan di luar individu yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu, serta berada di luar kehendak pribadi individu. Ya, jadi kalau fakta sosial itu merupakan suatu kenyataan, kondisi atau suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya, di mana kenyataan tersebut memang tidak bisa dikendalikan oleh individu, dan memang dia bisa memaksa individu. Ya, contohnya di dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti ada yang namanya sebuah aturan. Nah, ini yang termasuk ke dalam fakta sosial atau realitas sosial, ya. Kemudian di sini Durkheim merinci fakta sosial itu meliputi hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, kaidah ekonomi yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi fakta sosial itu kalau menurut si Durkheim itu adalah hukum, tadi aturan, ya, aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Moral ya, terkait dengan sopan santun ya. Kemudian kepercayaan, artinya ada agama di situ. Ya, ada orang yang beragama Islam, Kristen, Hindu. Nah, itu merupakan suatu realitas sosial atau fakta sosial. Ya, kemudian adanya adat istiadat ya, tata cara berpakaian dan kaidah ekonomi. Nah, itu termasuk ke dalam fakta sosial. Jadi, fakta sosial itu adalah suatu kenyataan yang ada di masyarakat, seperti adanya hukum, ya, aturan yang ada di masyarakat, kepercayaan di mana masyarakat itu menganut agama, ya, suatu agama. Kemudian ada adat istiadat dan juga tata cara berpakaian, dan ada juga kaidah ekonomi yang memang diberlakukan di masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan realitas sosial. Oke, kemudian di sini ya ada definisi masyarakat dari berbagai ahli. Yang pertama itu menurut Selo Sumarjan, kemudian yang kedua ada menurut Surjono Sukanto, kemudian yang ketiga Emil Durkheim, kemudian yang keempat J.L. Gilin dan J.P. Gilin, ya. Yang kelima Paul B. Horpan, dan yang terakhir ada menurut Syekh Taqi An-Nabhani. Yang pertama akan kita bahas adalah ya, pengertian masyarakat menurut Selo Sumarjan. Jadi kalau menurut Selo Sumarjan itu mengatakan pengertian masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi masyarakat itu sekumpulan individu di mana individu itu hidup bersama ya dalam satu lingkungan yang sama. Kemudian ketika mereka sudah hidup bersama, maka mereka akan menghasilkan yang namanya kebudayaan. Nah, misal adanya tarian, kemudian adanya tradisi-tradisi, semisal kayak kita selamatan gitu ya, tahlilan. Nah, itu yang disebut dengan kebudayaan. Artinya sesuatu yang sudah terbiasa dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, kemudian adanya upacara-upacara ya, seperti misalkan kalau di Bali itu ada upacara ngaben bagi mereka yang meninggal gitu ya, nantinya akan dibakar, dikremasi. Nah, itu merupakan salah satu kebudayaan yang ada di masyarakat. Ya, kemudian yang selanjutnya itu menurut Surjono Sukanto. Jadi kalau menurut Surjono Sukanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria seperti di bawah ini.
Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. Ya, jadi individu itu pertama dia individu atau manusia yang dia itu hidup bersama, di mana anggotanya itu lebih dari 1 orang. Artinya ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Ya, kemudian bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, artinya masyarakat itu hidup di dalam satu wilayah, ya, itu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia yang baru. Artinya ada kelahiran lah ya. Kemudian sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Jadi ketika misalkan ada individu yang dia hidup dalam satu kawasan, ya, maka mereka itu akan melakukan yang namanya perkembangan biak lah, kalau dalam bahasa sistem hewan mah itu berkembang biak, artinya bisa menghasilkan keturunan ya. Kemudian mereka itu akan membuat yang namanya aturan ketika mereka sudah hidup dalam satu kawasan yang baru, ya, dalam satu kawasan ya, mereka akan menciptakan yang namanya sebuah aturan. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Artinya mereka itu nantinya akan saling memiliki, saling melindungi satu sama lain, karena mereka menyadari ketika mereka hidup dalam satu kawasan yang sama, mereka itu merupakan satu kesatuan, ya. Kemudian merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain. Ya, itu definisi masyarakat menurut Sujarno Sukarto. Kemudian di sini ada menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin. Ya, jadi kalau menurut dia, pengertian masyarakat merupakan kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama. Ya, jadi di mana masyarakat itu mereka memang ada di mana-mana, akan tetapi mereka akan memiliki perasaan persatuan yang sama. Kemudian selanjutnya di sini ada menurut Paul B. Horton. Ya, kalau menurut Paul B. Horton, pengertian masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Jadi dilanjut ya. Kemudian di sini ada definisi masyarakat menurut Paul B. Horton. Ya. Nah, jadi kalau menurut Paul B. Horton, masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri. Artinya mandiri itu masing-masing anggota keluarga ya, itu hidup sendiri-sendiri ya, setiap satu anggota keluarga, kemudian mereka hidup bersama dalam satu wilayah yang sama dan dalam jangka waktu yang lama ya, yang tentunya di situ akan ada wilayahnya. Jadi yang namanya masyarakat itu tidak hanya ada individunya saja, tapi memang ada wilayah yang mereka tinggali, kemudian mereka hidup dalam jangka waktu yang lama, kemudian mereka akan menghasilkan yang namanya kebudayaan yang sama ya, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu ya. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat. Kemudian di sini ada definisi masyarakat menurut Syekh Taqi An-Nabhani ya. Jadi kalau menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu, masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem aturan yang sama, dan terjadi interaksi antar sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakatnya. Artinya kalau menurut Syekh Taqiyuddin itu, yang namanya masyarakat itu bukan hanya sekumpulan individu ya, akan tetapi masyarakat itu dia yang memiliki perasaan, peraturan, kemudian juga pemikiran yang sama. Semisal ketika sekarang itu banyak kasus aborsi ya, kasus seks bebas di kalangan remaja, itu yang diperbaiki bukan hanya individunya tapi pemikiran yang ada di
masyarakatnya. Artinya ketika masyarakat ingin memperbaikinya itu adalah masyarakatnya ya. Ketika misalkan masyarakat itu semuanya sepakat bahwa seks bebas itu dilarang, artinya pacaran itu dilarang, dan semua anggota keluarga di dalam satu masyarakat itu sepakat bahwa dilarang adanya pacaran, perzinahan tadi, maka sebenarnya seks bebas itu akan bisa diberantas selama pemikiran yang ada di masyarakat itu bisa disamakan ya. Kemudian perasaan membenci sesuatu hal yang salah juga itu sama ya, dan akhirnya bisa membentuk yang namanya aturan yang sama karena mereka memiliki pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama, sehingga seks bebas di kalangan remaja itu tidak akan pernah bisa terjadi di wilayah tersebut ketika tadi ya semua masyarakat itu berpikir bahwa zina apapun bentuknya itu dilarang dan tidak boleh dilakukan ya. Artinya mereka memiliki perasaan yang sama, takut akan azab Allah ketika kita mendiami adanya perzinahan ya, maka di situ akan yang namanya melahirkan aturan ya, dimana aturan itu akan disepakati secara bersama ya. Itu definisi masyarakat menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian sorry. Di sini ya bisa kita lihat ada orang yang berkumpul untuk mengantri bis, kemudian ada orang yang berkumpul di kapal dan juga di mobil. Nah, ini apakah dimaksud dengan masyarakat? Tidak ya, tidak bisa dikatakan masyarakat. Kenapa? Karena orang yang sedang mengantri bis, ya, kemudian orang yang ada di dalam kapal, kemudian orang yang ada di dalam bis, itu mereka berkumpul di satu tempatnya itu hanya sementara. Interaksi yang terjadinya juga tidak intensif ya, tidak terus menerus, sehingga tidak bisa dikatakan masyarakat. Meskipun memang di dalam bis, di dalam kapal itu terjadi yang namanya perkumpulan individu, tapi tidak bisa dikatakan masyarakat. Kenapa? Karena tadi mereka hanya sementara di situ, sehingga tidak menghasilkan interaksi yang intensif. Mereka tidak memiliki wilayah. Artinya ketika mereka sudah sampai tempat tujuan, maka mereka akan berpisah, mereka akan berpencar ya, tidak lagi bersama-sama, sehingga tidak bisa dikatakan masyarakat ya. Jadi paham ya apa itu masyarakat. Jadi intinya masyarakat itu kumpulan individu yang memiliki wilayah, yang memiliki memiliki wilayah, kemudian hidup dalam jangka waktu yang lama, mereka hidup bersama, melakukan interaksi ya, kemudian menghasilkan aturan dan juga kebudayaan. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat. Sehingga orang yang sedang berkumpul mengantri bis, orang yang ada di dalam kapal, di dalam bis, itu tidak bisa dikatakan masyarakat karena mereka hanya hidup di tempat ini hanya sementara, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat. Sorry. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke tema selanjutnya, yaitu adalah interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Nah, ini adalah definisi interaksi. Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi kalau yang namanya interaksi itu ada hubungan timbal balik. Artinya misalkan ketika ibu bertanya sama kalian, kalian menjawab. Nah, itu yang disebut dengan interaksi. Kenapa? Karena di situ terjadi yang namanya hubungan timbal balik. Ya, jadi misalkan kalian bertanya sama teman kalian menjawab. Nah, itu artinya interaksi karena di situ terdapat yang namanya hubungan timbal balik. Oke, kemudian di sini ada pola-pola hubungan interaksi. Nah, pola-pola hubungan interaksi itu ada apa saja? Pertama, interaksi individu dengan individu, bisa kita lihat ya, dua orang ini sedang mengobrol. Artinya antara satu individu dengan individu yang lainnya, mereka sedang melakukan yang namanya interaksi. Kemudian interaksi individu dengan kelompok. Nah, di sini ada seorang guru yang sedang menjelaskan materi, kemudian di sini ada siswa, ya. Nah, yang disebut dengan interaksi individu dengan kelompok.
ya. Kemudian di sini ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, bisa kita lihat di sini ada kelompok 1, di sini ada kelompok 2, di mana keduanya itu saling berinteraksi satu sama lain, ya. Dan akhirnya terjadi yang namanya hubungan timbal balik. Nah, ini yang disebut dengan pola-pola hubungan interaksi. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Ya jelas ya, kalau kita mau melakukan interaksi, itu harus ada orang yang bisa diajak bicara. Ya, artinya kalau yang namanya interaksi itu harus lebih dari satu orang. Karena kalian nggak mungkin ngomong sama tembok, misalkan. Ngomong sama kaca, itu kan nggak mungkin. Ya, tapi harus ngomong dengan sesama manusia. Ya, sehingga pelakunya harus lebih dari satu orang. Kemudian ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi ada komunikasi ya antara keduanya. Ada hubungan timbal baliknya tadi ya. Yang kemudian kita bisa menggunakan simbol-simbol. Jadi kayak misalkan isyarat gitu ya, misalkan mata, lirikan mata. Ya. Nah, itu bisa adanya komunikasi atau interaksi di dalamnya. Kemudian ada juga dengan isyarat jari gitu ya, tidak gitu ya, kalau kita misalkan gini no 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 itu kan artinya tidak. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai komunikasi atau interaksi ya. Kemudian ada dimensi waktu ya, artinya ketika kita melakukan interaksi itu kapan waktunya, sekarang, kemarin, atau yang akan datang. Nah, sehingga di sini ada yang namanya dimensi waktu ya. Kemudian ada tujuan-tujuan tertentu. Artinya ketika kita melakukan interaksi dengan teman kita, kemudian dengan guru kita, dengan orang tua kita, dengan kakak kita atau keluarga kita, itu harus ada tujuan. Ya, artinya tidak hanya sekedar berbicara saja, tapi memang ada sesuatu yang ingin kita capai ketika kita melakukan sebuah interaksi. Nah, itu adalah ciri dari interaksi sosial. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor interaksi sosial. Ya. Di sini ada yang namanya imitasi, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga ada sugesti, kemudian yang keempat simpati, dan yang terakhir ada empati. Nah, apa sih imitasi itu? Imitasi adalah suatu proses dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Jadi imitasi itu menyerupai, mengikuti ya tingkah laku dari individu yang kita tiru, yaitu adalah imitasi. Ya, contohnya adalah seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter berpenampilan menggunakan pakaian dokter seolah dirinya berperan sebagai dokter. Biasanya kan kalau anak kecil itu masa-masa meniru ya, kayak misalkan di gambar itu ya, ketika seorang anak sedang melihat ibunya menggunakan handphone ya, maka si anak pun akan ikut dengan sendirinya memakai handphone ya, walaupun dia nggak ngerti ini gunanya untuk apa ya, tapi karena dia melihat ibunya menggunakan handphone dengan cara seperti ini, maka dia akan mengikuti gerakan ibunya, gerakan yang dilakukan oleh ibunya. Itu yang disebut dengan imitasi. Jadi proses belajar meniru seorang individu terhadap orang yang dia ikuti ya, itu adalah imitasi. Kemudian yang kedua guys, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan identifikasi. Ya, apa sih bedanya imitasi dengan identifikasi? Kalau imitasi, dia hanya mengikuti gayanya saja, hanya sekedar mengikuti tok gitu ya. Tapi kalau identifikasi itu adalah suatu dorongan untuk menjadi identik sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Jadi kalau identifikasi itu artinya dia ingin merubah dirinya menjadi orang lain. Nah, seperti yang ada di gambar. Ya, jadi orang ini dia ingin memiliki badan seperti Barbie, akhirnya dia melakukan operasi ya, sehingga akhirnya dia bisa menghabiskan 13 juta untuk mengubah penampilannya agar
penampilannya itu sama persis dengan Barbie. Nah, itu yang disebut dengan identifikasi. Jadi dia ingin merubah dirinya menjadi orang lain. Ya, kayak tadi contohnya. Dia ingin menjadi seperti boneka Barbie, maka dia melakukan operasi sampai dia menghabiskan dana 13 juta. Ya, jadi itu ya bedanya imitasi dengan identifikasi. Kemudian di sini ada sugesti. Ya, sugesti itu apa sih? Suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ada seorang dokter yang sedang menasehati pasiennya. Terkadang kalau misalkan kita berobat ke dokter karena kita ingin sembuh, maka kita akan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh si dokter. Misal, ibu kalau lagi mahnya kambuh itu nggak boleh makan yang asam-asam gitu ya, yang membuat kadar asam di lambung itu naik, itu jangan ya. Jangan makan sambal yang pedas-pedas, biasanya kan gitu ya kalau dokter itu mengarahkan pasiennya gitu ya, agar penyakitnya itu tidak lagi kambuh. Nah, artinya si dokter tadi sedang memberikan sugesti, artinya pengaruh ya, pandangan atau pendapatnya kepada pasiennya agar pasiennya tadi mengikuti arahannya. Itu yang disebut dengan sugesti. Ya, kemudian di sini ada simpati. Nah, simpati itu merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu. Sedih, senang, kayak misalkan di gambar ini ya, ketika kita melihat teman kita sedang sakit, pasti kita memiliki rasa simpati, ingin menengok ya, ingin menanyakan kabarnya, apakah dia sakitnya parah atau biasa saja gitu ya. Nah, ini artinya kita memiliki rasa simpati ya, sehingga kita merasa peduli dengan orang lain ya. Ketika orang lain sedih, kita akan ikut sedih. Ketika orang senang, kita akan ikut senang. Nah, tapi ada perasaan emosional yang lebih daripada simpati, yaitu adalah empati. Nah, kalau empati itu adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Ya, jadi kalau empati itu lebih daripada simpati. Kalau simpati kita hanya sekedar ngerasa, oh dia sakit, kasihan, kita nengok, udah cukup. Tapi kalau empati itu adalah contohnya ini. Ketika misalkan kita tahu teman kita lagi sakit, ya jatuh dari motor gitu atau dari sepeda motor. Nah, kemudian kita lah yang menjadi penolongnya untuk membawa dia ke rumah sakit agar dia segera ditolong. Nah, itu adalah empati. Jadi perasaan mendalam yang dimiliki oleh setiap diri individu ya, yang kemudian dari perasaannya itulah kemudian dia langsung mengambil tindakan nyata, langsung menolong si teman kita tadi yang terjatuh gitu ya. Sehingga akhirnya teman kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan agar dia segera sembuh dari sakitnya. Nah, itu adalah empati. Beda dengan halnya simpati. Kalau simpati itu hanya kita merasa kasihan aja ya terhadap teman kita. Sementara kalau empati itu lebih mendalam perasaannya. Ya, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang nyata ya, yang bisa membantu meringankan beban teman kita. Itu adalah empati. Oke, kemudian selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi. Yang pertama ada kontak sosial, kemudian yang kedua ada komunikasi. Jadi kalau yang namanya kontak, nah kita bisa lihat di gambar, itu ada sentuhan. Ya, antara tangan dengan tangan itu ada sentuhan. Ya, itu merupakan satu kontak. Atau misalkan mata, sesama mata itu memandang. Nah, itu juga merupakan syarat terjadinya interaksi. Artinya dengan kita saling melihat pun di situ sudah terjadi yang namanya kontak. Walaupun memang dalam kontak belum tentu adanya komunikasi, tapi itu sudah merupakan syarat akan terjadinya interaksi ya. Nah, apa sih kontak sosial? Ya, jadi pada dasarnya kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi. Ya, jadi kayak misalkan cuma sekedar saling melirik gitu ya. Itu tuh kan sebenarnya ada kontak di situ, ada
hubungannya antara dia dengan kita gitu ya. Biasanya suka deg-degan gimana gitu ya kalau kita pandangan mata sama orang yang kita suka, itu boleh kok ya, nggak dilarang dalam agama. Kita mencintai seseorang boleh, tapi yang tidak boleh adalah mengekspresikannya. Misalkan udah pandang-pandangan nih, itu sebentar kita malah ngajak kenalan gitu ya, salaman terus pacaran, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar lirik-lirikan mata itu boleh, tapi sebenarnya harusnya tidak sih, jaga pandangannya ya, nggak boleh sembarangan ngelirik, apalagi ngelirik suami orang gitu ya, nggak boleh. Nah oke. Kemudian kontak sosial langsung. Kontak sosial langsung itu merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik tatap muka, misalnya berbicara dan berjabat tangan. Nah, contohnya itu ya yang ada di gambar. Jadi kontak itu dengan kita berjabat tangan tanpa adanya komunikasi, itu sudah terjadi yang namanya kontak. Ya, kemudian kalau kontak sosial tidak langsung itu bisa melalui chatting kayak di WA, di Facebook, kemudian SMS, atau misalkan kita berbicara lewat telepon. Nah, itu sudah terjadi yang namanya kontak meskipun kontaknya tidak secara langsung. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada yang disebut dengan komunikasi. Cara dalam berinteraksi sosial hak kepada jadi upaya saling mempengaruhi antar kedua. Jadi kontak itu cara berinteraksinya yang cuma sekedar lirikan atau cuma sekedar jabatan tangan terus sudah, menyampaikan pesan, ide atau gagasan ke pihak lainnya, itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi ada komunikasi verbal dan non verbal. Nah, verbal itu apa sih? Merupakan komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara dan surat. Itu adalah verbal. Kemudian kalau verbal bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol atau gestur tubuh, seperti menyapa teman dengan melambaikan hai, itu ya, hai. Nah, itu salah satu komunikasi. Tangan atau semisalkan cuma dengan kita senyum, mangga gitu ya. Nah, itu sifat non verbal, artinya hanya menggunakan simbol gestur saja ya, tidak secara langsung kita berbicara gitu. Nah, itu adalah komunikasi non verbal. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang belum kalian pahami terkait dengan kontak dan komunikasi, kemudian definisi masyarakat ya, dan juga interaksi sosial dan lain sebagainya, bisa ditanyakan. Sekali lagi, kalau ada yang aktif ya, itu insya Allah akan ada nilai tersendiri. Jadi kalian jangan merasa kalau ibu itu tidak memberikan nilai ya, jangan seperti itu. Jadi ibu mohon kalian itu aktif, nggak diem aja. Oke, meskipun kita proses pembelajarannya tidak secara tatap muka. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.